Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatil Islam bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Berjumpa lagi di channel ini dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe channel ini, dan insya Allah kita akan belajar sama-sama, mendoakan sama-sama, dan mudah-mudahan atas izin Allah bisa besar sama-sama hingga hidup kita penuh jaya, penuh berlimpah, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tema yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kajian tentang neraka. Jadi nanti juga akan ada serial tentang kajian surga dan neraka. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sebuah menu atau sebuah makanan di restoran neraka. Saya mau tanya, kira-kira kawan-kawan ada nggak yang mau mampir di restoran neraka? Nggak ada ya? Ya, walaupun neraka punya restoran, tapi menunya itu mengerikan. Saya doakan mudah-mudahan yang mendengar channel ini, menyimak tayangan ini, Allah berikan kemuliaan sehingga bisa masuk surga secepat kilat dan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada dua hal yang mau saya bahas tentang apa nanti yang akan menjadi menu makanan dan minuman penghuni neraka. Yang pertama adalah penghuni neraka, mereka akan mencicipi yang disebut dengan Nahrul Ghutah. Apa? Nahrul Ghutah. Dalam hadis riwayat Ahmad, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apa yang disebut dengan Nahrul Ghutah?" Lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa Nahrul Ghutah itu adalah sebuah sungai di neraka yang berasal, mohon maaf, dari cairan kemaluan wanita pelacur yang dikumpulkan sepanjang zaman, yang ditambahkan banyaknya bau busuknya dan menyakitkan bagi yang meminumnya. Na'udzubillah min dzalik. Coba sekarang kawan-kawan bayangkan ada kotoran hewan. Kebayang? Ada kotoran manusia, ada bangkai hewan. Kemudian ada ular. Tahu ular ya? Ular kalau bisa yang baru ganti kulit, lalu kemudian dia mati. Bagaimana baunya? Lalu kemudian ada bangkai tikus. Coba tikusnya didiamin dulu 2 hari, dia mati. Lalu kemudian ditaruh di sebuah wadah, di sebuah baskom, lalu dicampur, dimix, kemudian dijus. Kayak apa rasanya? Mau coba? Enggak ya. Maka kawan-kawan semua, jangan sampai kemudian nanti malaikat penjaga pintu neraka. Siapa malaikat penjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah malaikat yang sangat keras dan kasar sekali. Bahkan di beberapa riwayat dijelaskan bahwa saking kasarnya malaikat Malik itu, penghuni neraka ada yang wajahnya diseret di aspalnya neraka. Lalu kemudian ketika nanti ada orang yang masuk neraka, apa kata malaikat Malik? Kok kamu bisa masuk neraka? Kita baca dalilnya sama-sama dalam surat Al-Mulk. Yuk kita ngaji dulu sama-sama. Alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuh li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum
maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Nanti malaikat akan bertanya, kok kamu bisa masuk neraka? Kok kamu sanggup? Kok kamu mau? Maka kalau nggak mau taat sama Allah, masih kemudian meninggalkan sholat, tidak berbaik, tidak berbakti kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada manusia yang lainnya, maka latihan aja. Cobain aja itu makanan yang tadi dicampur, dimix, lalu dimakan dan diminum. Kayak apa rasanya? Na'udzubillah min zalik. Jadi latihan aja. Kalau nanti ditanya sama malaikat, aku udah latihan malaikat dulu ketika aku masih di dunia. Jangan sampai kawan-kawan semua. Ya. Sebuah sungai di neraka yang berasal dari cairan kemaluan wanita pelacur di dunia, yang ditambahkan banyaknya bau busuknya dan menyakitkan bagi yang meminumnya. Maka malaikat bingung, kok kamu bisa masuk neraka? Tidak adakah orang yang mengabarkan kepadamu ketika di dunia bahwa engkau harus bersabar di dalam ketaatan? Makanya ucapan malaikat penjaga pintu surga, malaikat Ridwan, ketika menyambut penduduk surga apa? Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Malaikat penjaga pintu surga mengucapkan kepada para penghuni surga dan menyambut mereka dengan ucapan, Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kalian karena berkat kesabaran kalian ketika dulu hidup di dunia. Ketika dulu kalian sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk berbuat baik, sabar untuk kemudian menjadi orang mukmin yang berkontribusi, yang bermanfaat buat manusia yang lainnya, yang beramal soleh, yang dekat dengan Allah, yang ibadahnya bagus, istiqomah di dalam kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba Allah yang taat kepada Allah, dan di akhir usia kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, penghuni neraka akan mencicipi sebuah menu, sebuah minuman yang disebut dengan tinatul khabali. Apa itu tinatul khabali? Dalam hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan juga Ahmad dijelaskan bahwa tinatul khabal itu adalah sebuah minuman yang berasal dari perasan keringat penghuni neraka. Saya ulangi, minuman yang berasal dari perasan keringat penghuni neraka. Jadi kalau kita kemudian nyuci baju lalu kemudian diperas, ya, itu ketika kita meras baju, kawan-kawan semua, nah itu diperas keringatnya penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Coba sekarang kawan-kawan coba gitu ya, 3 hari nggak mandi coba. Oke? Lalu kemudian nggak mandi, kemudian tangannya mana coba? Ya, tangannya diangkat, lalu kemudian ditempel di ketiak, set gitu. Ya. Kemudian dirasa-rasa. Bagaimana rasanya? Ya. Kayaknya nggak usah dirasa-rasa deh, udah hafal, udah ngerti aromanya. Masya Allah, subhanallah. Nggak mau kan? Kita tuh kalau ngomong sama orang mohon maaf, bau, ya, kita tuh pasti nggak nyaman, betul nggak? Ya. Coba besok kita coba ketika di siang hari, tanpa mengecilkan profesi apapun, karena seluruh profesi mulia. Misalkan ada orang yang angkat beban, ngangkatin barang, berkeringat, atau lagi ada orang yang kemudian membangun sebuah bangunan, nggak pakai baju, coba bilang, Pak, ya, teman-teman siapkan sendok dan gelas, lalu kemudian katakan kepada yang berkeringat banyak, yang sedang bekerja itu, saya pengen minum siang ini, tapi saya pengen minuman saya siang ini itu dari keringat sampean, begitu ya. Diambil sendok sama gelasnya, digini-giniin di badannya mereka, ditaruh di dalam gelas. Belum penuh, pindah ke orang yang berikutnya. Setelah penuh diminum. Kayak apa rasanya? Nauzubillah min dzalik. Tentu kita tidak mau. Ya, kecuali minum es dogan, dikasih sirup marjan warna merah, dikasih pokat, dikasih susu, enak banget ya. Tapi kalau yang tadi kita nggak mau. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 2 hal tersebut, dan mudah-mudahan semuanya bisa masuk surga secepat kilat, ditemanin sama Allah hidupnya, dan semakin dekat dengan Allah. Tentu kita perlu berjuang, sama-sama kita berjuang, dan
Bagi teman-teman yang mensubscribe channel ini, ayo share sebanyak-banyaknya agar kemudian semakin banyak lagi orang yang kemudian mendapatkan manfaat, lalu kemudian agar kami juga semakin semangat untuk menghadirkan materi-materi terbaik untuk para pelanggan di channel kami. Akhirul kalam, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya, di video-video berikutnya yang akan lebih kami siapkan, kami sajikan tentunya untuk memuliakan dan membahagiakan kawan-kawan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.